Ya, bisa lihat nggak itu? Oke. Ini adalah kitab Ibn Abi Dawud Al-Masohif. Versi bahasa Inggrisnya dari Arthur Jeffrey. Ini bisa lihat yang di sini. Jadi menurut Ibn Abi Dawud, ada sekitar 13 ya mushaf primer. Itu yang dipunyai Salim, Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Hafsah, Said bin Thabit, Aisyah, Ummu Salamah, Abdullah bin Amr, Ibn Abbas, Ibn Az-Zubair, Ubaid bin Umair, dan Anas bin Malik. Ini mushaf ini nggak ada semua nih. Serpihannya saja tidak ada. Perotelannya saja tidak ada. Ya, ini semua harusnya huruf gundul. Kalau kita bicara zaman Muhammad cuma ada 17 huruf konsonan. Kemudian ini mushaf sekunder. Al-Qama bin Qais, Arabi bin Kutaim, Al-Harith bin Suwaid, Al-Aswad, Hitan. Ya ini ya semua Anda bisa baca. Yang atas ya, itu mereka salinan bergantung kepada Kodeks Ibn Mas'ud. Ya, kemudian yang bawah ada Mujahid, Ikrimah, Salih bin Kaisan, Ja'far As-Siddiq ya. Itu yang cucunya. Aduh. Imam Ja'far ya. Ini adalah mushaf sekunder namanya. Tidak ada. Kita tidak menemukan ini. Ya, nanti saya liatin. Ini judul bukunya apa, Bu Sofi? Al-Masahif. Ya, ini kodeks primer nih. Ini yang pernah dibahas Pak Gracia Pelo juga, ya. Nah, sekarang ketika dia membandingkan, ini Ibn Abi Dawud ya, tulisan Ibn Abi Dawud. Jadi anaknya Imam Abi Dawud yang menulis hadis ya, hadis Abu Dawud. Ini anaknya yang nulis ya. Namanya Ibn Abi Dawud, Imam Ibn Abi Dawud ya. Ini lihat nih, sekarang kita lihat susunannya surah tidak sama loh. Nah, ini bisa dilihat ini. Surah 1 aja dia punya perbedaan-perbedaan nih. Ya, antara bacaan Ali, antara bacaan Ibn Az-Zubair, kemudian siapa lagi tuh? Antara bacaan Zaid. Ini dicatat semua tuh sama Ibn Abi Dawud, perbedaan-perbedaan bacaan ini. Maaf, Bu Sofi, saya juga ada buku ini, tapi bisa diajarin nggak Bu cara bacanya? Jadi supaya nanti teman-teman juga pas mereka download, ini kan gampang downloadnya itu, tinggal download aja kitab Al-Masahif, terus kata Arthur Jeffrey. Nah, Bu Sofi bisa tolong bantu nggak baca, bukan Arabnya, tapi cara supaya kita paham aja gitu, Bu. Misalnya gini, ini kan surah 2 nih, which involves, itu terus 2/1 itu maksudnya apa? Kemudian which involves ini gimana gitu. Bisa nggak, Bu? Kalau kan lebih mudah untuk kita. Thank you, Bu. Ya, ini diperlihatkan perbedaan-perbedaannya, ya kan? Sekarang kita lihat dulu. Oh, kalau cara bacanya ya angel juga ini. Ini ya, ayatnya. Yang dia maksud tuh ayatnya. Contoh misalnya tadi ya. Mana ya? Ini minta tolong Pak Sumarlin aja, kita jadikan ada supaya kita juga enak lah karena ada Islamnya. Monggo Pak Sumarlin open mic aja sama Bu Sofiatul. Santai aja Pak Sumarlin. Ya, ini silakan dibaca nih. Untuk layar bisa diperbesar Pak, dikembangkan sendiri di layar HP bisa kok. Ya, ini aku nyari yang tadi itu loh, yang agama. Sebentar. Surah berapa ya itu ya? Bentar ya. Nah, ini nih lihat nih. Di sini dia lihat nih. Misalnya Qatadah bacanya beda. Ya kan? Al-Qama dan Ibn Abbas bacanya beda lagi. Ubay bacanya beda lagi. Ini kan perbedaan bacanya begitu banyak ini. Hah? Mau lihat bedanya gimana, Bu? Mau lihat bedanya kayak Ibu ya, yang tahu bahasa Arab. Nih. Dari surah 2 ayat 61. Ayat 61 bacanya ini bacaan Qatada, ini bacaan Ibn Wattab. Minta tolong sama
minta tolong Pak Sumarlin aja, mumpung ada Pak Sumarlin. Oh, dia hilangkan ini. Ya udah Nih, lanjut. Sebentar, yang Bu. ayat Bentar, Bu. 72, Misalnya surah itu, 2 Bu. ayat 72. 61. Hah? Misal, Bu. Misal 6158 itu kan, Bu. 61 garis miring 58 ya. Ya, Nah, itu yang ayatnya bawah itu maksudnya. loh. Su'ubaid, ya kan? Yang nomor 3. Su'ubaid al-Amas and al-Hasan, it was also written thus in some of the Uthmanic Codex. Nah, itu kan yang sebelah kiri bahasa Arabnya itu kan beda sama sebelah kanan tuh, Bu. Yang sebelah kiri itu kan ada tambahan alifnya kan itu kan. Jadi kan itu ada tambahan alifnya. Atau saya coret ya, Bu ya? Saya coret biar kelihatan ya. Saya coret aja. Itu hurufnya aja beda kan? Iya, Ya karena ini sudah ada taskilnya, udah ada taskilnya. Maksudnya biar teman-teman ngelihat perbedaannya. Ini saya coret udah ya. kelihatan bedanya, udah kelihatan bedanya. Ini kan Enggak, maksudnya ditandai biar tahu ini kan yang dibahas. ada alif. Ini ada alifnya di sini, Bro. Teman-teman. Jadi sementara yang sini nggak ada alif, tambahan alifnya. Benar. Nah, kemudian sebentar, tahapus semua ya. Saya lihat yang di atasnya itu. Yang di atasnya itu juga ada ini. Ini ada apa? Ini wow ya kalau nggak salah. Wow. Bukan. Apa itu? Sementara ini apa ini? Sa mungkin ya. Kan ada titik 3. Sementara ini kayak ba tapi ada titik 3 di atasnya. Ini ada titik 3. Ini mungkin alif ba ta sa ya mungkin ya bacanya. Sementara yang ini adalah huruf tidak ada titik 3 di atasnya. Itu perbedaannya. Jadi ya luar biasa ini perbedaannya, ngeri sekali nih. Ini ya. Ini yang ini apa sih ini? Ini juga sa juga mungkin ya. Ya kurang lebih aku udah bilang di depan ya, saya tidak tahu Arab. Tapi ini ada satu tambahan aksara lagi nih. Ya enggak? Kelihatan enggak itu? Yang titik 2 di bawah itu kelihatan. Sebelah kanan. Nah, sama sebelah kirinya kan enggak ada tuh. Nah, itu. Di atas juga berbeda, kemudian, Pak. Ya, kemudian perbedaan yang atasnya lagi nih. Ini ada lam ya itu ya. Sementara yang sini enggak ada, 0, kosong. Kemudian bacaannya ekstrim aja ada nggak di sini? Ya ini jelas ini ekstrim kan Pak. Wong ini perbedaan itu justru memberikan penambahan arti baru Pak. Bukan, maksudnya gini. Ya ini ekstrim semua. Kan di Islam itu kan dihafal kan, dihafal kemudian ditulis kan gitu ya. Jadi ada kemungkinan misalnya katanya itu katanya faktanya ini ya loh, beda. aku kasih yang ekstrim nih, surah Al-Imran 19. Bentar ya, aku liatin surah 3. Karena kalau mirip-mirip bisa di apa ya, kesalahan transmisi. Seperti di kita kan ada gitu kan. Ada huruf yang tercoret atau nggak bisa ya. Nih teman-teman lihat nggak? Nih ada tuh purely orthographical variant. Nah ini berarti ada varian-variannya nih, ya kan? Ini beda nih tulisannya. Banyak kali. Ini baru surah 2. Bentar, aku liatin surah 3 ya. Ya, maksud. Cemana katanya sampai titik komanya tidak berubah. Maksudnya kalau ada yang ekstrim ya. Surah 3. Liatin. Ya ini aku lihat nih surah 3 ayat sebentar. 19. Jadi nggak ada bantahan kalau ekstrim. Nggak jadi mualaf aku kalau begini. Waduh. Halo, Pak Johannes. Ini ada bisa baca nggak nih? Pak Johannes, sorry Pak Johannes, Anda mengatakan mana yang ekstrim misalnya, kok nggak ada yang ekstrim? Loh ini jelas ekstrim semua loh Pak. Ini coba, ini klaim-klaim yang sampai ke titik koma, misalnya ini ya, ini kan ada alif lam nih, ada alif lam. Sementara di sini nggak ada nih. Iya. Kemana? Ini agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam kan gitu. Tapi agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Hanif di sini. Misalnya ini nun ya Pak. Mushafnya Ubay. Bisa ini kan dibacain, ada huruf nun. Coba bisa dibacain nggak? Aku nggak bisa baca. Aku cuma tahu sedikit. Ini kan ada nun nih di sini. Ini bukan nun. Ini ada tambahan apa ya ini? He mungkin ya.
Aku terus terang aku belum bisa baca, pelajaran Arabku baru sedikit. Tapi mau dibilang ekstrim seperti apa lagi? Ya ini memang sudah ekstrim. Ekstrim kan begini. Ini artinya ini, gini. Ada makan dengan dimakan dengan memakan aja beda kok. Makan, ya, dimakan, memakan beda artinya. Sudah ekstrim itu Bang. Ya udah ekstrim itu. Iya. Makan itu kata kerja aktif. Memakan itu udah ini ya, sedang ini memakan. Tapi kalau dimakan pasti udah beda makna itu Bang. Itu kan hafalan. Jadi ketika dibaca itu seperti apa? Ada kemiripan nggak gitu loh. Kalau ekstrim ketika dibaca nggak ada kemiripan sama sekali gitu loh. Ya kalau dibaca udah pasti beda lah Pak. Udah pasti beda itu. Karena aku lihat kan ada varian-varian yang banyak itu. Memang ada yang suaranya itu kayak mirip-mirip, tapi memang jadi kayak beda. Kayak gini, domba memukul. Beda dong dengan arti domba dipukul. Kan beda. Gimana domba? Ekstrim tuh kayak kita dalam bahasa Indonesia. Jangan kau ganggu, bro. Terserah kau kalau lah. Di contoh dalam bahasa Indonesia misalnya makan dengan maka misalnya. Itu kan masih mungkin ada yang ini. Tapi kalau misalnya makan dengan tidur itu udah ekstrim kan? Karena nggak nyambung sama sekali. Makan dengan dimakan pun itu Pak udah ekstrim banget itu. Makan pakai sendok. Contohnya dia dua. Jauh kali. Ya sudah. Kenapa kita mau bahas lagi ekstrim yang itu? Gini Pak Yonas, sebentar Pak Yonas. Pak Yonas, sebentar. Jadi gini, ini kan perbedaan harakat itu saja itu sudah membuat perbedaan. Harakat tuh yang ini loh Pak. Ini harakat, ini kayak tanda baca gitu ya. Perbedaan harakat itu sudah menimbulkan perbedaan makna. Contohnya khatala dan kutila. Itu kan cuma beda harakat saja atau nikutnya atau vokalnya. Khatala itu kalau tidak salah artinya terbunuh, sementara berperang, sementara kutila itu artinya terbunuh. Berperang dan terbunuh. Maksud saya itu jelas beda. Sebentar Pak. Itu dalam tataran harakat. Harakat itu yang tanda baca ini, yang atas ini. Nah, apalagi Bapak bisa melihat di sini. Ini kayak ini ya. Ini di sini nggak ada. Ini udah beda konsonan, Pak. Ini ada nun di sini, ya kan? Di sini setelah nun setelah nun ada tambahan huruf lagi. Ini kan nun nih, yang sebelahnya nun, sebelah nunnya ada tambahan huruf lagi. Ini jelas konsonannya saja dari perbedaan harakat saja sudah beda meaning, apalagi penambahan konsonan. Ya makanya saya bilang, ini ekstrem semua. Saya paham, gitu sih, Pak. Cuma udah benar. Pada saat itu kan dihafal. Kemudian belum tentu yang menghafal itu dia bisa menulis dalam bahasa Arab. Jadi tadi ya kan? Pak Jo yang mirip, belum tentu dia mengerti juga artinya gitu. Yang dimasalahkan itu Pak Jo. Ada klaim mengatakan titik komanya semuanya terang benderang, nggak ada perubahan. Tetapi ketika dicek rupanya tidak. Itu yang dibahas. Ya, jadi kalau di takaran dihafal tidak benar juga. Muhammad itu punya sekitar 40 penulis. Jadi ketika dia menerima Quran, menerima firman, dia langsung nyuruh tuh, tulis. Ya. Jadi harusnya manuskripnya ada. Makanya tadi dikatakan ada mushaf primer yang dipegang Hafsah, Aisyah, Ali bin Abi Thalib yang kita sebut dengan mushaf Fatimah ya dan sebagainya. Itu nggak ada gitu. Jadi bukan cuma dihafal ya, tapi juga ditulis dan tulisannya ini bisa beda-beda. Begitu Pak ya. Jadi bukan cuma hafalan ya. Muhammad itu punya scribal atau orang yang juru tulis ya istilahnya ya. Jadi hafal juga kan itu hanya berdasarkan klaim, nggak bisa dikatakan mereka juga 100% menghafal, iya kan? Yang permasalahkan di sini titik komanya yang membuat saya itu tertarik, katanya titik komanya itu dijaga, makanya itu saya mau mualaf, tapi ternyata bukan cuma titik koma Pak, mereka mengatakan tidak satu huruf atau lafaz pun berubah, bahkan suaranya pun tidak berubah. Emang jumlah suratnya aja nggak sama kan? Emang tidak boleh. Iya, jumlah suratnya aja nggak sama. Aduh. Maksudnya itu kalau mengenai itu klaimnya nggak kuat karena di ayat Quran mereka sendiri kan udah menggugurkan itu.
Iya, itu masalahnya. Nggak usah kesini, nggak usah huruf kayak ayat. Dalilnya aja udah jatuh dia, udah terbantahkan. Lanjut Bu Sofi, lanjut. Ya, apalagi baru. Pada saya melihat titik kesimpulannya ada di sini Pak, Bapak Ibu ya. Bagaimana klaim keterjagaan saja sudah tidak bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan klaim keselamatan di dalamnya? Itu kita layak pertanyakan. Nih, ada yang dihapuskan dari kodeks nih. Lihat ya ini. Omitted di dalam kodeks Utsman. Ada nggak ada? Jadi ini bukan hanya perbedaan, ini macam-macam ya, ini perbedaannya ya. Jadi sebenarnya sih ulama-ulama awal tuh nggak pernah ngomong seperti klaim-klaim Muslim sekarang loh. Titik komanya nggak berubah tuh nggak pernah ada tuh. Itu kan Muslim-Muslim modern. Kalau ulama-ulama mereka nggak pernah, karena ini yang nulis Ibn Abi Dawud kok. Dan bahkan saya bisa menunjukkan 8 kitab yang menulis perbedaan-perbedaan bacaan ini. Semuanya nulis Muslim sendiri. Nih, kodeks. Ya, kodeksnya Anas bin Malik Ubay. Ini udah beda lagi nih. Nah, ini dilihatkan kan perbedaannya di mana aja. Nih, pembacaan Ibn Abbas begini, bacaan yang ini beda, pembacaan Ubay beda. Ini bedanya bukan cuma huruf ya, kata-katanya beda. Iya, kalau ada yang ekstrim-ekstrim begitu bagus tuh ditunjukin. Yang terutama ekstrim itu dari pra ini ya Bu ya, pra Utsman ya Bu ya, Musaf pra Utsman ya Bu ya, pra kodifikasi itu ya. Ya, tapi kita tidak menemukan musafnya Ubay bin Ka'ab mana, nggak ada. Ya betul, tidak ditemukan, tetapi dari literasi Islam sendiri mereka mengklaim memang itu ada gitu kan, dan itu memang berbeda. Ya, mereka mengklaim itu ada, perbedaan-perbedaannya ini mereka tulis gitu. Tapi aslinya itu loh, tulisan aslinya Said bin Thabit yang katanya dijadikan mushaf wahid pada zaman Utsman itu enggak ada mushafnya yang ditulis Said bin Thabit kok. Nih, ada yang omitted, ada yang dihapuskan di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Gimana ini? Katanya titik komanya, sak huruf-hurufnya, sak suaranya nggak berubah. Ternyata berubah ini. Nah, ini juga pertanyaan juga itu, Bu. Kalau misalnya Utsman hadir saat ini, yang mau dibakar yang mana itu, Bu? Berarti sebenarnya mereka ini lebih cocok dikatakan kitabku itu sudah dirubah-ubah. Jadi bukan kitab Injil dan Taurat yang diubah. Jadi ini namanya lempar batu sembunyi tubuh, bukan sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tubuh, sembunyinya kemana? Ke got. Ini kalau dibahas berapa kali biasanya saya dikit. Curiga nanti kalau zamannya saya kalau dibahas ini tatap muka yang ada, hati-hatilah kau. Takutnya kan nanti ya kalau zaman dulu yang dibakar ulamanya karena ngarang sendiri, nggak sesuai dengan yang tertulis. Udah, daripada kita bicara kitab yang dibakar, yuk kapan kita bakar daging babi aja yuk. Nah iya, ini kan dengan leluhurnya sendiri kan mereka malah kayak kalau aku ngelihat ya, jadi yang banyak yang teman-teman Muslim yang sekarang itu kok yang saya pertanyakan tuh kok bisa beda banget sama yang terdahulu gitu loh. Jadi kayak di generasi karangan cerita sendiri yang malah bertentangan dengan yang dahulu itu kan jadi aneh kan. Kita harus pertanyakan itu kan juga. Nah itu tangkap dulu tokekmu itu, obat gatal itu. Siap. Ada dulu yang di YouTube itu yang di Corner Speak apa namanya? Ya, Corner Speak ya. Itu kan dia bawa macam-macam Al-Quran gitu kan, mau direbut itu. Yang pernah nonton ya. Siapa namanya itu yang Hatuntas sama yang bapak itu siapa?
Iya, jadi mereka nggak percaya kalau ada banyak Quran versi Arabik. Tapi sekarang dengan terbuka itu selama 2 tahun ini kayaknya mereka sudah mulai open. Tadinya kan enggak. Tadi mereka mengatakan Quran satu di seluruh dunia sama gitu kan. Setelah kita kasih bukti-buktinya nih ada versi Wars, ada versi Nafi, ada versi Al-Duri, Al-Susi. Gitu. Jadi total sekarang udah berapa ya? 30 berapa ya? Tadi kan dari 20-an, sekarang udah 35 apa 30 berapa? 37 katanya. 37 ya. Ya, tuh kan. Bisa nambah terus ntar. Tapi nanti kira-kira bisa jadi 72 nggak ya kira-kira ya? Itu jadi kitab asli baginda di mana? Ya itu mana Pak Sumarlin. Makanya, udah lari Pak Sumarlin. Ada di Pak Dani. Pak Dani nanti paling nanti bergasing nggak ada Pak Dani ya, nggak ada Pak Dani. Enggak, kan Pak Dani sering anak. Oh, jawaban mereka sekarang itu Al-Quran yang asli itu di mana? Jawabannya terbaru itu tahu apa di mana kemarin? Di dada kami katanya. Kemarin itu katanya sama siapa? Selayar. Aslinya di mana? Di dada kami. Ada kumismu, ada jenggotmu, ada kamu. Bukankah di dada itu ada Garuda? Ada yang Garuda di dadaku. Nah itu. Kenapa itu? Jadi gini loh. Jadi gini logikanya mereka ketika sudah diberikan bukti-bukti kan, ketika sudah diberikan bukti-bukti, terus tidak dalam kapasitas menjawab, akhirnya yang dikasih hanya negasi. Pokoknya gitu loh. Isinya cuma ya pokoknya. Nah, itu kan perlu dibuka tuh kuncian pikiran. Oh, pokoknya itu. Nah, itu memang tantangan kita ya, ngebuka kuncian tadi. Pokoknya punya kami itu nggak berubah. Pokoknya punya kami itu titik komanya itu sama. Pokoknya nggak ada. Sampai ke titik-titiknya itu nggak ada perbedaan. Nah, itu loh. Ilmu pokoknya itu memang sangel. Iya, ditanya Quran mana di dada aku. Netizenku ngomong orang Quran yang asli ada di Tol Cikampek. Ngeri banget orang. Ini di live kan setelah di dadaku di hatimu kan gitu nanti. Aduh. Di dadaku ada. Kenapa itu sebenarnya ini live nggak ya? Masih live ini. Tapi tetap kita undang ya, kita ngundang teman-teman Islam untuk datang. Tadi ada Pak Sumarlin, cuma habis itu mic-nya dimatiin, nggak tahu kenapa ya, mungkin dia lihat di YouTube, takut mungkin ditanyain. Mungkin nggak berani mungkin. Dengan Pak Dani juga dulu pas saya tanya Hafs sama Wars itu kan beliau memilih menjawab seperti ini. Saya tidak terlalu tahu bahasa Inggris. Nah, udah itu kan bagi saya tuh ngeles. Kemudian dengan Pak Munir ketika ditanya tuh, oh enggak itu sama. Ini beda Pak. Oh itu sama. Ini beda Pak. Oh itu sama. Jadi bisa bayangin kan logika. Kan kemarin kan aku pernah si Jaka nggak tahu ya kemarin ya yang Pak tadi apa kemarin? Kemarin kalau nggak salah tadi apa kemarin ya? Yang Pak Dani mengatakan kalikna dan apa tadi itu? Ciptaan dan pencipta. Saya di situ, Bu. Oh iya ya. Ya kemarin itu kan sudah jelas-jelas dia bohong banget. Orang penterjemahnya aja satunya ciptaan, satunya pencipta, gimana dia? Saya juga saya bilang Pak maaf Pak kalau Tuhan, saya ketik di chat saya bilang gini, kalau Tuhan yang Allah yang jujur dibela dengan kebohongan maka dia bukan Tuhan. Ya. Saya chat di situ, terus habis itu saya live, saya tinggalin ya. Gimana dong? Asli. Pokoknya kitabku asli terjemahan bahasa Arab. Ya. Itu chattingnya Mas Ciples. Takutnya itu nanti niru beberapa orang Kristen nanti. Karena kan sering sama orang Yahudi yang TikTok itu kan. Torah itu sudah kayak kalau orang Kristen sebagainya kan ngomong
Torah itu sudah terpaku di hati kami. Itu yang asli. Kan susah nanti jadinya. Kalau bro, ini bagus, ini juga nih bagus ini. Pokoknya Muslim Indonesia paling pinter, titik wis. Karena si nyai wong Indonesia merdeka. Lanjut. Ya semoga sih nggak terjadi. Waktu itu gini, bro, kalau bro ngelihat itu ya kayak Pak Donditan itu ya. Pak Donditan itu kan dia kadang membuka varian antara Torah Samaria dengan apa namanya? Dengan Masoret, kemudian kayak gitu. Itu sebenarnya langkah bunuh diri loh. Karena kalau kita bukain kitab Masahif tadi, kemudian kita bukain beda Warshafs, kita bukain beda dengan kodeks-kodeks pra-Utsmani, misalnya punya Ubay bin Ka'ab, yang satunya bilang kuning, yang satunya bilang putih, yang satunya bilang Nabi Idris, yang satunya bilang Nabi Elisa. Kemudian kita bukain beda dengan manuskrip. Jadi ada sekitar 4 perbedaan itu ya. Yang pertama perbedaan dengan manuskrip awal, yang kedua beda dengan kodek pra-Utsmani, yang ketiga beda antar qiraat, yang keempat itu beda aku sampai lupa. Nah, ketika kita beda sampai ke tambahan ayat gitu ya. Tambahan surah, bukan ayat. Nah, itu terus terang kayak Donditan itu sebenarnya bunuh diri kalau dia mau menjelek-jelekan Alkitab, menunjukkan ini ada varian di tempatmu. Sebenarnya kalau misalnya kita sederhana ya, pelan-pelan kita tanya Pak Dondi, berarti kalau menurut Bapak nih ada varian di situ, berarti kitab itu langsung bukan dari Tuhan ya Pak Dondi. Udah misalnya kita tanya gitu aja. Itu kalau dia udah bilang, oh iya pasti bukan dari Tuhan, nah udah nembak kaki sendiri dia. Waktu itu pas ada Uniriva, aku komen di bawahnya kan, aku komen pelan-pelan, udah langsung di-close sama dia. Waktu itu saya komen lagi tapi nggak dimunculin. Kan beliau bilang, sini kalau kamu berani naik ke atas, naik tak kasih link, kamu naik ke atas gitu kan. Ya udah aku pelan-pelan komen aja, selamat malam Pak Dondi. Terus mulai pelan-pelan tak kasih gitu. Aku nunggu linknya, udah keburu di-close dulu. Memang Donditan ini salah satu Christian of Vlog. Makanya mualaf. Ya sebenarnya mereka langkah bunuh diri sih, karena varian tekstual di dalam Alkitab ini sebenarnya tidak pernah disembunyikan ya oleh pihak gereja maupun apologet, cuman memang bukan bahan materi untuk awam, tetapi karena ini kita sudah dunia semakin terbuka, jadi mungkin orang awam perlu kita kasih tahu. Jadi jangan dia dengar dari orang lain gitu ya. Jangan sampai jemaat ini dengar dari orang lain. Jadi harus kita sendiri yang ngajarin jemaat kita sendiri. Memang ada varian teks. Ya, sudah bukan sesuatu yang disembunyikan lagi, bukan Alkitab di seluruh dunia sama tidak berubah sampai titik komanya, suara-suaranya, salah lafaznya pun itu bohong ya. Jadi kita harus mulai iman Kristen juga mulai berpijak. Memang hal ini sebenarnya nggak diajarkan gereja. Ya, saya belasan tahun di gereja nggak pernah diajarkan varian tekstual di dalam Perjanjian Baru. Ya, tapi ini sudah saatnya apologis Indonesia mengajarkan ini kepada gereja, ya. Bahwa ini loh Alkitab kita ini terkanonisasi, terbentuk dari sini, ini varian teksnya ya. Kemarin kita sudah mulai dengan bagus dengan Markus 16 ayat 9 sampai 20. Dan kita punya bukti-bukti pendukung. Jadi ayat-ayat itu direkonstruksi dari mana saja, kemudian ada tulisan bapak-bapak gereja dan ada bukti-bukti lain ya. Kutipan-kutipan yang mengutip di dalam Alkitab kita itu memang harus tahu. Kemudian Injil-injil palsu yang tadinya tidak pernah gereja ajarkan. Tapi sekarang saya melihat cukup bagus ya, kayak Romo Daniel Biantoro juga mengajarkan ya. Jadi ini harus ya, karena mungkin dulu nggak pernah, gereja mungkin kaget-kaget, ada Injil Maria Magdalena gitu kan, ada Injil Filipus gitu kan. Yang kemarin mengatakan Injil Filipus 46 ya kan. Nah, sejak kapan kita pakai Injil Filipus 46 gitu kan. Nah, tetapi ini memang harus kita buka dan kita ajarkan. Ini loh yang palsu, ini loh yang asli, memang harus kita kasih tahu. Kenapa dibilang palsu? Standarnya apa? Nah, kenapa suatu kitab itu disebut firman Tuhan? Standarnya apa? Ini gereja harus sudah mulai tahu gitu. Jangan kita bodoh-bodoh ya, teman-teman ya. Gitu. Begitupun juga dengan Muslim. Kita harus buka fakta sejarah dan arkeolog ini. Jadi begini Bu Sofi, kayak yang masuk mualaf itu 1 tahun 1 kali masuk gereja, kita aja yang rajin masuk gereja, yang banyak Kristen masuk gereja, banyak kurang pemahaman. Kalau kita masuk ke dunia apologet, saya juga jujur,
banyak hal yang membuat saya kaget. Kok gini? Luar biasa Alkitab ini. Ternyata mereka begini. Banyak yang kutemukan di dunia apologet daripada di gereja saya. Nah, kalau orang Kristen, belajar tercepat memang di sini, Pak. Iya. Jadi kalau di gereja itu khotbahnya tentang moral, bukan berapologet, bukan berteologi. Rusak nanti jemaatnya bingung. Iya, betul. Pendeta domba itu khotbahnya apologet, pendeta. Enggak lah. Karena di gereja kita nggak belajar hukum perbandingan, ini masalahnya. Nah, itu adanya di PA. Kau ada PA nggak mau datang. Nah, main. Kok tawa aja kamu domba. Jadi begini. Kalau di gereja memang nggak ada perbandingan. Itu masalahnya. Jadi banyak orang Kristen yang mengatakan semua ajaran itu mengajarkan kebaikan. Itu bukti fakta loh. Apa benar semua agama mengajarkan kebaikan kalau kita belajar di dalam dunia apologet? Coba ya kita jujur. Tapi ketika kita belum muncul di sini, kita tahu semua agama mengajarkan kebaikan. Faktanya bertolak belakang. Benar nggak? Itu aja contohnya. Justru gini Pak, justru yang saya jadi tanya Pak, sama teman-teman Bu Sofi dan yang lain, yang dari dulu saya pertanyakan itu ya, waktu saya ngikut teman-teman di apologetik dan yang lain ya, saya heran ya, yang dari tetangga kita itu yang membingungkan begini loh. Kadang pernah nggak ya mereka berpikir gitu loh, suatu kebenaran ya, suatu sumber kebenaran, suatu entitas yang suci, yang maha suci, yang memang kudus ya, itu dicampur dengan kebohongan takia, dicampur dengan dosa dusta dan yang lain, dengan kebencian dan berbagai macam hal. Apakah mungkin kita makan nasi padang campur kotoran kambing? Apa mungkin? Jawabannya mudah, saya jawab. Jadi jika itu kebenaran, apakah harus dibumbui dengan kebohongan? Kalau itu kebenaran sejati. Kebenaran sejati, jika ada embel Kristus, Injil atau Alkitab, kebenaran itu akan langsung dibuang ke sampah. Kamu coba nasihatin orang. Terus katakan ada Injil di situ. Ini menurut Injil saya seperti ini, Bu. Orang itu seperti ini nih. Dibuang. Tapi jika kamu tidak berkata ada kata Injil, Kristus dan lain-lain tentang kekristenan, hanya kata-kata yang ada di Alkitab kau sampaikan, diterima dengan baik. Bagus. Dapat dari mana ini? Bapak saya. Kalau kau katakan dapat dari Alkitab, kafir ngomong apa? Gitu, bro. Ya, makanya itu kan jadi landasan saya pola pikir kita semua kan ya. Mungkin dari yang dengar YouTube itu kan teman-teman yang dengar YouTube sekarang ataupun kapan ya, kan kita juga perlu bertanya. Jikalau itu memang kebenaran, yang namanya kebenaran ini apapun yang terjadi tetap kebenaran. Mau diuji sejarah, mau diuji secara akal pikiran, akal sehat, mau diuji secara kasih, ya. Kalau dia suatu terang yang memang terang, itu pasti teruji. Tetapi kalau kayak pelangi, itu kita pertanyakan. Bahkan ada sisi hitam dan sisi yang lain itu kan kita jadi pertanyakan. Apakah ini memang cahaya yang sejati? Apakah cahaya pelangi gitu loh? Kita pertanyakan lagi gitu. Kok bisa seperti ini gitu loh. Oh iya, teman-teman, maaf nih. Saya kalau boleh teman-teman saran pelajari soal perbedaan qiraat, Quran dan lain sebagainya ini lebih mendetail teman-teman. Soalnya kadang kalau kita bawa ke sana nanti kita lupa bahan-bahannya dan lain sebagainya. Saya rasa tema ini cukup krusial gitu loh. Karena ini benar-benar menjungkir balikkan klaim-klaim mereka selama ini. Jadi aku cuma saran aja, ini kan ada 19 orang ya taruh 15 orang. Kita kalau bisa lebih dalam lagi mendetailkan ini, termasuk baik itu perbedaan hafwars, terus
yang paling sederhana itu aja udah banyak sendiri loh meaning di dalamnya yang berbeda. Ya gitu aja sih teman-teman. Terus apa namanya, salah satu hal yang ini tuh kekurang konsistenan kita gitu ya. Jadi kalau di kitab Ulangan itu kan hendaklah engkau mengajarkan itu kepada anak-anakmu pada waktu kamu di mana, pada waktu kamu di mana. Nah, jadi harus ada pengulangan gitu. Ketika kita juga bertemu dengan mereka, kita juga bicarakan ini. Saya perhatikan cara debatnya si Zulkifli, itu dia yang ditembak Rasul Paulus, kemudian dia nembak ke situ terus, gitu kan? Karena ketika mau bicara soal varian Alkitab, dia akan mudah sekali terserang. Tapi terus akhirnya larinya ke Paulus dengan memberikan tafsir eisegesisnya dia. Nah, karena dia memang udah nggak punya ini ya. Kemudian soal firman yang menjadi manusia, berarti itu udah total jadi manusia dan lain sebagainya. Tapi maksud saya ketika teman-teman ke tema ini dan pelajari lebih detail, ini lumayan cukup membuat sempoyongan basic mereka. Gitu aja sih, Bang. Thank you, Bang. Jadi untuk ngajarin anak-anak kita, gampangnya gini. Tuhan kita berbeda. Yesus dan Isa berbeda. Segala janji Tuhan berbeda. Jalan keselamatan berbeda. Jadi paling gampang mereka memualafkan orang. Tuhan kita sama. Kami lebih mencintai Yesus daripada kalian. Kami mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Aku bilang, Yesus yang mana, bro? Yang di pohon korma? Kaki rata? Gue gak kenal itu. Yang kau kenal kan Yesus si pengusap. Iya, yang kabur itu toh takut ditangkap, pengecut. Nah, gak kenal lah, masa nabi pengecut. Yesus dia yang berbuat anak buahnya ditangkap. Ya. Lanjut. Yesus yang kabur disalib kan, yang dibebaskan sama Pontius Pilatus kan. Gak tahu, bro, kenapa dia kabur. Ya. Ada alasannya. Tapi kenapa Isa kabur? Domba, tapi pertanyaan basic aku aja nggak terjawab. Kalau sekarang kenapa Isa kabur kan? Enggak. Maksudnya kenapa pertanyaan aku waktu itu sama si Alwan. Kenapa kok nabinya itu bisa mengklaim Quran itu diturunkan di dalam 7 bacaan, 7 ahruf. Ya kan? Ini aja nggak terjawab. Sedangkan Muslim mengklaim tiap kali turun ayat cuma 5-10 ayat. Nah, berarti Jibril bolak-balik dong ngambil bacaan yang berbeda tiap kali 5-10 ayat ini turun. Ini nggak masuk akal kan? Ya nggak sih? Iya. Itu ada 7 macam Quran. Saya pernah dapat dari Duran, Bu, materinya itu. Waktu itu kan si Hisham sama Abu Bakar ya, Bu, kalau nggak salah. Mereka kan ketika membaca surat Furqan, Umar bin Khattab soal surat Furqan, kemudian Nabi mengatakan Hisham bacakan, kemudian Umar bacakan gitu kan. Terus Baginda mengatakan bahwa diturunkan dalam 7 ahruf gitu kan. Nah, sementara keduanya itu orang Quraisy, Bu. Itu kan ngeri itu. Berarti antar orang Quraisy pun itu ada 7 ahruf. Iya, Sabatu Ahruf. Sabatu Ahruf tuh katanya dialek. Sekarang kalau kita pakai logika, dialek itu kan tidak mungkin berubah. Kalau Muhammad itu orang Quraisy, berarti kan dia dialeknya ya orang Quraisy dong. Iya. Jadi sesama Quraisy itu aja punya 7 dialek berarti. Ngeri itu. Iya, kalau dialek itu nggak bisa diubah. Dan itu bukan dialek kok, aslinya ahruf. Ahruf itu perbedaan huruf. Aku cuma kasihan sama malaikatnya aja loh. Bolak-balik 7 kali. Apalagi kan naik turun surga kan 1000 tahun, bro. Capeknya kayak apa ya? Bingung aku. Iya, kalau dipikir logika aja, dikatakan turun dalam 7 bacaan. Berarti yang mana? Sedangkan tiap kali turun 5-10 ayat. Tetapi kemarin Pak Emen membahas cukup menarik ya. Dikatakan bahwa Muhammad hanya ketemu Jibril 2 kali. Nah, kalau hanya ketemu Jibril 2 kali, ayat-ayat lainnya tuh dapat dari mana gitu loh. Ya katanya didelivery oleh Jibril. Ya kan? Ayat-ayatnya didelivery oleh Jibril. Kalau cuma ketemu 2 kali, yang lain dapat dari mana? Ngambil dari mana ayat-ayat lainnya gitu.
Aneh-aneh aja. Oh, bisa saya bantu itu. Saya bantu jawab ya. Kan mereka mengklaim bahwa roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Nubuatnya katanya. Nah pertanyaannya, kalau dalam Islam bahwa Roh Kudus itulah Jibril, lalu jawabannya Roh Kudus dalam Alkitab dikatakan itu adalah Muhammad, tapi dalam ajaran Islam Roh Kudus itu adalah Jibril. Lalu bagaimana sangkutan pautnya ini? Ya Muhammad adalah Jibril. Nah, mantap, pintar kali kau dapat kue besok. Terus katanya Al-Quran perkataan Allah. Al-Quran perkataan Allah, tapi Quran mengatakan Al-Quran itu perkataan Rasul. Berarti Allah dan Rasul? Ya satu, itu juga. Jadi semuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Satu hakikat tiga pribadi. Iya betul, satu hakikat tiga pribadi.